Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat yaitu bernama EZ Meal yang bertemakan tentang makanan kantin. Lalu kita akan memperkenalkan kelompok anggota kelompok kami. Pertama ada Muhammad Syariham dengan NIM 0240710. Lalu ada saya, Mas Syaril Ramadan dengan NIM 024071009. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi alasan kita membuat aplikasi EasyBill ini karena mahasiswa itu sering mengalami keterbatasan waktu di antara istirahat antar kelasnya. Jadi banyak mahasiswa yang antar kelas itu hanya punya waktu yang sedikit buat istirahat. Jadi karena antrian panjang di kantin membuat mereka kesulitan mendapatkan makanan tepat waktu yang membuat mereka itu telat masuk ke kelas selanjutnya. Nah, kondisi inilah yang memunculkan kebutuhan akan solusi praktis untuk memesan makanan yang lebih efisien selama jeda istirahat. Makanya itu ada aplikasi Easy Meal ini. Oke, rumusan masalahnya itu adalah seorang mahasiswa tersebut di suatu kampus yang sedang berada di pertengahan pembelajaran kelas, dia merasakan lapar dan ingin memesan makanan di kantin saat jeda dengan kelas berikutnya. Tapi muncul permasalahan yaitu jeda istirahat yang sebentar dan kantin yang sangat panjang, sehingga dikhawatirkan untuk telat dalam masuk di kelas. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pengembangan aplikasi EasyMeal ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembelian menu makanan dan minuman secara online. Jadi mahasiswa tidak perlu datang langsung ke kantin dan menunggu makanannya untuk dibuat. Mahasiswa bisa melakukannya lewat rumah ataupun lewat kelas dan tempat lainnya secara online. Nah, pemesanan melalui aplikasi ini juga dapat diharapkan meningkatkan efisiensi waktu serta memberikan transparansi harga yang jelas dan riwayat pembelian yang jelas. Berikut adalah sumber pendukung dari masalah yang akan kita kenapa menjadi dasar kenapa kita mengembangkan aplikasi tersebut. Ini ada 3 link jurnal, nanti nantinya bisa diakses. Pertama ada dengan judul strategi usaha ada peningkatan kinerja dalam menghadapi digital pada UMKM Cafe. Lalu ada akses kombinasi teknologi baru, pengembangan aplikasi, pengantar makanan, yang IT, service. Lalu ada dampak penggunaan aplikasi berbasis online food delivery atas tingkat. Nah, yang selanjutnya itu kenapa sih harus Easymeal? Yang pertama itu yang pasti adalah cepat dan praktis. Easymeal ini dirancang dengan antarmuka atau UI yang simple dan cocok untuk mahasiswa yang sibuk. Jadi mahasiswa tidak perlu pusing dengan UI yang ramai dan tidak simple. Yang kedua adalah pilihan makanan kampus yang lengkap. Jadi aplikasi ini juga berfokus pada mitra UMKM kampus di kantin dan juga di sekitar kampus. Yang ketiga adalah harga yang mahasiswa banget. Nah, apa sih harga mahasiswa buat ini? Karena mahasiswa itu sukanya yang promo dan yang harga yang murah. Jadi aplikasi ini juga didukung dengan promo dan harga khusus untuk pengguna kampus yang terafiliasi. Yang keempat adalah waktu tunggu yang terpantau. Jadi pengguna bisa lihat estimasi waktu kapan makanan itu siap saji. Jadi bisa untuk mengatur waktunya agar tidak buang-buang waktu dan bisa langsung diambil saat jeda waktu istirahat yang sedikit itu. Yang kelima adalah bisa di-pick up sendiri tanpa antri. Jadi pengguna bisa order dulu lewat EasyMeal terus tinggal ambil ke tempatnya pas makanan sudah siap. Gak perlu antre panjang di kantin. Di sini kita setelah membuat close friend itu, yang pertama itu kita ada kenapa itu dibuatnya itu our brand kita itu adalah Easy Meal yang yang bakal membiarkan user untuk melakukan order food secara online yang berdampak itu adalah users bisa siapa saja bisa membeli makanan secara online dan cepat tanpa harus mengantri. Lalu dengan didasari Kingdom order food online easily and quickly. Lalu untuk efektivitasnya bagaimana itu adalah dengan cara melakukan reading user reviews dan tracking successful orders yang gimana itu akan melihat review dari penggunanya gimana dari aplikasi kita.
Selanjutnya adalah problem statement-nya. Di sini misalkan ada Bowo, seorang mahasiswa yang membutuhkan untuk order makanan ataupun minuman di kantin tanpa harus mengantri karena jadwal yang sibuk ataupun jadwal di jam makan siang. Karena dia punya waktu yang sedikit untuk istirahat dan ada antrian yang panjang di kampus kantin. Nah, ini adalah hasil big storyboard yang kami buat dengan desain sebuah skenario, yaitu sebuah aplikasi untuk memesan makanan dan minuman di kantin universitas tanpa perlu mengantri saat jam sibuk setelah jam makan siang. Ini bisa dilihat dari gambar-gambarnya, ada tahap-tahap dari aplikasinya, kenapa kita tertarik mengambil aplikasi ini. Itu ada si Bowo yang kelaparan di saat jam istirahat. Lalu dia mengingat kalau jam istirahat cuma 20 menit dan melihat antrian yang sangat panjang di kantinnya, sehingga Bowo teringat dengan aplikasi yang bernama Izin ini yang akan teringat. Lalu Bowo tidak perlu mengantri dan hanya tinggal mengambil pick up dari makanan yang telah dia pesan di aplikasi, dan Bowo merasa happy. Selanjutnya adalah close up storyboard. Nah, di sini adalah gambaran di mana pengguna itu menggunakan aplikasi EasyMeal. Jadi di sini ada homepage-nya di mana dia membuka aplikasi EasyMeal. Selanjutnya adalah mengorder makanannya. Di sini ada listnya juga. Di sini ada review pesanan yang akan dia buat. Jadi apakah mau ditambah banyaknya ataupun kuantitinya itu sudah sesuai atau belum. Selanjutnya adalah pembayarannya. Di sini dia bisa membayar lewat cash saat pengambilan ataupun lewat cashless saat order di HP-nya itu. Selanjutnya adalah bagaimana dia mau mengambil waktunya, apakah untuk 30 menit kemudian ataukah untuk 1 jam kemudian, dan di sini adalah keterangan kapan itu bisa diambil. Selanjutnya adalah notifikasi kalau itu sudah siap diambil dengan tanda centang hijau yang mengindikasikan bahwa itu siap diambil. Dan itu adalah tipografi yang kita pakai di aplikasi kita. Itu pertama ada Montserrat ataupun bisa juga kita menggunakan Province. Nah, Province ini ya kita ada pilihannya juga. Pertama ada Bold, Italic, dan lain-lainnya. Dan juga Montserrat juga ntar akan tampilan seperti ini kurang lebih. Ini untuk tipografi dalam penulisan huruf-hurufnya nanti di aplikasi. Selanjutnya adalah color combination-nya, karena mostly kita menggunakan warna merah, berarti di sini kita akan menggunakan color kombinasi yaitu monokrom. Di sini sudah tersedia atau terlihat bahwa color harmoninya itu adalah warna utama merah dan warna dasar atau primernya itu hitam abu-abuan. Di sini juga kami sediakan 2 color palette agar membantu mempermudah pengambilan warna. Nah, berikut nih logo yang kami buat, yang kami bakal gunakan sebagai identitas dari aplikasi kita. Nah, di sini ada email dengan nama dari tempat aplikasi kita. Juga ada logo makanan yang mengidentikan kalau kita itu adalah sebuah tempat pembelian makanan. Nah, selanjutnya adalah wireframe kertas yang sudah kami rancang dan kami buat. Di sini adalah homepage-nya, ada lokasi di mana dia bisa memesan. Di sini ada user profile. Ini juga ada menu drawer. Di sini adalah sambutan dia mau makan apa hari ini. Di sini adalah search bar-nya. Di sini ada kategorinya seperti ada ayam, ada minuman, dan ada dessert. Nah, sini juga ada yang populer, yang lagi hits atau ngetrend. Semisal ditunjukkan dalam gambar yang besar agar pengguna mudah tertarik. Di sini ada navigasi barnya, yaitu ada home, ada favorit, order, dan account. Selanjutnya di sini di mana user itu sudah memesan ataupun memilih makanannya. Contohnya di sini adalah mie ayam.
Di sini dia bisa menambahkan ke favorit. Di sini dia bisa melihat ukurannya, dia mau pesan kecil, sedang ataupun besar. Di sini kuantitinya ada dua, dan ini harganya. Jika dia sudah setuju ataupun sudah pas, dia bisa memesan lewat tombol ini. Selanjutnya adalah pesanannya, itu ada apa aja. Jika dia sudah memesan mie ayam, di sini ada keterangan total harganya. Di sini ada es teh manis, keterangan total harganya. Di sini adalah kupon. Jadi nanti kalau misalkan pengguna baru itu ada kupon yang sudah disediakan ataupun event-event tertentu ada kuponnya nanti. Di sini ada totalnya dan di sini adalah payment mau dibayar pakai apa. Jika sudah memesan ataupun menerima makanan, di sini ada rating yang kita sebutkan sebelumnya untuk pengembangan aplikasi ini, bagaimana ke depannya, apakah ordernya itu bagus atau di sini juga ada berapa banyak waktu yang telah dipotong ataupun dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah hasil digitalnya dalam bentuk digitalnya. Ini ya seperti yang tadi wireframe yang versi dalam gambar kertasan. Ini ya sama kita menggunakan file di sini, menu Hamburg menu di sini, ada navigasinya juga. Dan di sini ada menu-menunya. Dan di sini juga ada ukuran dan menu-menunya. Nanti ya, pokoknya kita mengikuti dengan apa yang kita gambarkan di wireframe digital di kertasnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Berlebihan mohon maaf. Bila ada kesalahan bisa mohon dibantu perbaiki. Terima kasih. Ya.